2024 di Kabupaten Lombok Utara, Bapak Profesor Ustadz Abdul Somad LC, DSA PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Mudah-mudahan semua yang hadir ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Diberikan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dililit utang dilepaskan dari hutang piutang. Makin kuat amin deh. Yang belum ketemu jodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik. Makin kuat lagi. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan kita mendapatkan syafaatnya kelak insyaallah. Amin ya Rabbal alamin. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa peniti. Sudah jauh Ustadz Abdul Somad berceramah, baru di Kayangan lah diantar Pak Bupati. Biasanya cuma dipersilakan, ini dihantar sampai ke hadapan Bapak Ibu. Masya Allah, tabarakallah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Johan Samsu SH, Bupati Lombok Utara. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, istiqomah iman dan Islam. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ustadz Abdul Somad bisa sampai kemari itu dibawa oleh sahabat beliau, sama-sama kuliah di Mesir, asli orang Tanjung Lombok Utara. Beliau adalah Tuan Guru Ustadz Dr. Habib Zaki Abdillah bin Syekh Abu Bakar. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kebaikan berkahnya insya Allah. Yang tidak saya sebutkan namanya, mohon maaf, beribu maaf, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Semuanya dimuliakan Allah. Amin ya Rabbal alamin. Kita berada di Kecamatan Kayangan. Kalau di kampung saya, Kayangan itu di alam yang tinggi. Kayangan itu biasanya isinya bangsawan semua. Bangsawan itu artinya bangsa yang hidup di awan. Dan memang kalau saya rasakan sekarang ini memang tinggi. Saking tingginya saya sangka itu tadi gunung, rupanya lautan. Saya cek di Google Map, saya sedang berada di mana ini sekarang. Ini Pulau Lombok. Saya sedang berada di pantai utara bagian atas. Kalau saya mandi ke sana anyut, itu ke Banjarmasin. Kalau turun ke bawah, itu ke Australia. Kalau saya ke kiri, ke Pulau Bali. Kalau ke kanan, Nusa Tenggara Timur. Jadi memang lokasinya ini amat sangat indah dan strategis. Kenikmatan yang luar biasa kalau kita bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kufur, nggak usah disebut, nauzubillah. Itu memang lautan nampaknya cantik dan indah, betul? Tapi kalau dia mengamuk jadi tsunami, nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi Kayangan Lombok Utara. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini kok pada bawa bendera Palestina semua ini. Tapi uniknya bendera Palestina ada gambar
Saya sangka gambar presiden Palestina, rupanya gambar Ustadz Abdul Somad. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata saudara saya yang ada di Lombok Utara tidak hanya memikirkan kaum muslimin muslimat, sampai saudara yang ada di Palestina pun dipikirkannya. Begitulah hebatnya persaudaraan. Mudah-mudahan kita senantiasa dipersaudarakan Allah dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya sangka drone, rupanya layang-layang. Drone kita sudah menyala di atas, lambaikan tangan ke atas. Masya Allah, kira-kira agak setengah jam lah. Masya Allah. Lambaikan sampai diputar kanan kiri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Cukup, sudah cukup 1 menit untuk diupload di TikTok. Tolong nanti admin dari drone dikirimkan video 1 menit solawat. Inilah solawat di Lombok Utara. Allahu Akbar. Supaya media sosial, internet, FB, TikTok, grup WhatsApp, itu semuanya, Instagram, menjadi media dakwah dalam langkah amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai Bapak Ibu nanti membuka TikTok, membuka Instagram, isinya semuanya ulat sama cacing joget-joget. Tapi insya Allah sekarang ada sesuatu yang baru. Qori kita suaranya Masya Allah, tabarakallah. Masyarakat melimpah ruah padahal panas terik. Ini panitia ini persiapannya luar biasa. Kalau ada yang pusing kepala, sakit-sakit, jangan cemas, kanan kiri ambulan sudah siap. Hai guys. Masya Allah. Tema kita sekarang Bismillahirrahmanirrahim, tabligh akbar dengan semangat Hari Raya Idul Fitri. Kita rajut kebersamaan, tingkatkan ukhuwah Islamiyah di bumi Tiok Tata Tuna. Idul Fitri, Id artinya hari raya, Fitri artinya makan. Yang sebelumnya kita tidak makan, tidak minum, maka pada saat hari raya Idul Fitri kita kembali makan. Makanya tidak boleh berpuasa pada tanggal 1 Syawal, pada tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12, dan 13. 5 hari ini sehebat-hebatnya orang Islam, setakwa-takwanya, seabid-abidnya, sebanyak ibadah, haram berpuasa. Karena Idul Fitri adalah hari raya. Hari raya dirayakan dengan makan. Masa hari raya nggak makan? Bapak Ibu sudah makan? Yang bilang belum makan malam. Yang bilang sudah makan siang. Banyak orang menduga Ustadz Somad ini kurus karena tidak makan. Saya ini kurus bukan karena puasa, bukan karena tidak makan. Tapi kenapa? Memang sudah takdir. Ada dokter, dia sangat sayang sama saya. Ustadz Somad, saya kasihan ngelihat Ustadz ini kok kurus sekali. Saya mau kasih tips Ustadz biar beratnya ideal supaya lebih berwibawa. Gimana caranya Pak Dokter? Minum susu kental manis. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Sudah saya coba 1 bulan, beratnya nggak nambah. Pak Dokter, saya sudah minum, kenapa 1 bulan 3 kali sehari, sebulan 90 kali, kok berat saya nggak nambah?
berarti sudah takdir Pak Ustaz. Nggak usah pusing karena makan jadi gemuk, nggak usah pusing karena makan jadi kurus, yang penting sehat. Kalau dipikirkan omongan orang sakit kepala kita, betul? Kita kurus, dibilangnya suami galak. Bapak kurus, dibilangnya stres menghadapi istri mak lampir. Ibu gemuk, diejeknya. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Yang penting sehat. Insya Allah semua yang hadir nih kalau ada sakitnya diangkat Allah penyakitnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Idul Fitri kembali makan. Itu makna yang pertama, hari raya. Hari raya itu bukan siapa yang pakai baju baru. Hari raya itu laisal idu liman labisa jadid wa innamal idu liman ta'atuhu tazid. Hari raya bukan orang yang baju baru. Hari raya adalah orang yang iman dan taatnya bertambah. Mudah-mudahan dengan hari raya Idul Fitri bertambahlah keimanan dan ibadah kita insyaallah. Amin ya rabbal. Sekarang kita di bulan apa? Bulan Syawal. Syawal itu artinya, saya pernah nanya, Ibu, Bapak, apa arti Syawal? Saya Pak Ustadz, apa arti Syawal, Bu? Suami saya. Apa nama suaminya? Pak Ahmad Syawal. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Ada seekor onta. Mulutnya dikerubungi lalat. Lalat mengerubungi ekor onta, mengerubungi lalat. Lalu onta menaikkan ekornya dari bawah ke atas untuk mengusir lalat. Bahasa Arabnya syawwalatil ibilu. Onta menaikkan ekornya ke atas. Jadi kalau begitu makna syawal adalah jangan sampai Bapak kasih nama Syawal artinya onta. Pulang dari sini nanti Ibu manggil Abang Onta. Arti Syawal artinya menaikkan ekor ke atas. Ada timbangan, bukan timbangan duduk seperti di pasar, tapi timbangannya timbangan neraca. Tiang di tengah, satu di kanan, satu di kiri. Biasanya kalau kita nimbang, yang satu naik ke atas, yang satu turun ke bawah. Yang naik ke atas itu bahasa Arabnya Syawal. Jadi kalau arti Syawal artinya naik ke atas. Maka jangan heran kalau ada orang namanya Syawal, bawaannya mau ke atas. Ke atas berprestasi insya Allah. Amin. Ibu kalau kebetulan ada yang hamil, mudah-mudahan anaknya laki-laki, kasih nama anaknya Syawal. Syawal apa namanya? Terserah. Syawal 1445 boleh. Nah, dari ekor onta naik ke atas Syawal. Timbangan yang naik ke atas Syawal. Ekor kucing ke bawah. Ekor ayam ke bawah. Ekor kambing ke bawah. Tapi ada satu hewan ekornya naik ke atas. Ekor kalajengking. Pernah ngelihat ekor kalajengking turun ke bawah? Kalajengking mati. Ekor kalajengking naik ke atas. Orang Arab menyebut ekor kalajengking yang naik ke atas itu namanya Syawal. Berdasarkan 3 dalil tadi. Dari mulai ekor onta sampai timbangan sampai ekor kalajengking, maka makna Syawal adalah naik ke atas. Bahasa kitanya ada peningkatan. Sekarang saya tanya, jawabnya cukup dalam hati. Selama Syawal ini apanya yang meningkat? Ada 3 yang meningkat Pak Ustadz. Pertama, kolesterol. Yang kedua, berat badan. Yang ketiga, asam urat. Yang keempat, asam lambung. Yang kelima, diabetes mellitus. Insya Allah semua yang hadir nih sehat walafiat. Syawal meningkat, Idul Fitri, Id kembali, Fitri makan, Id hari raya. Kenapa? Karena kita berhari raya, kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Minal aidin, semoga kita semua orang yang berhari raya. Kenapa hari raya? Aidin, kembali kepada fitrah. Idul Fitri. Id artinya apa? Kembali. Fitri, kembali ke Fitri. Siapa Fitri? Teman SMA Pak Ustadz.
Ini nggak benar. Idul Fitri kembali kepada fitrah. Kita sebelumnya waktu lahir, orang Islam itu waktu lahir suci atau kotor? Ajaran Islam tidak mengajarkan dosa warisan. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Semua anak yang lahir dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa. Maka ketika kita berpuasa, kita juga bersih tanpa dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa otak, dosa hati, dosa jantung, dosa lisan, dosa mulut, dosa bibir, dosa lidah, dosa tangan, dosa kaki. Dibersihkan di bulan Ramadan, bersih semua. Maka kita seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, tidak membawa apa-apa, bersih tanpa dosa, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ini berhadapan dengan bayi-bayi yang baru lahir. Ini bayi-bayi semua. Ini memang lagi umur lucu-lucunya ini. Disuruh duduk nggak mau. Memang bayi begitu memang. Bayi bersih. Bayi kok berewok Pak Ustadz. Bayi kok kumisan. Itu casingnya aja Besti. Di dalamnya adalah bayi. Mereka ini sesungguhnya adalah bayi-bayi yang terjebak di tubuh yang rapuh. Mereka adalah bersih semua. Ustadz mengatakan mereka. Memang Ustadz nggak bayi. Doakan supaya Ustadz Abdul Somad diampunkan semua dosa-dosanya. Matanya berkarat, berdosa. Masa Ustadz Somad matanya berdosa? Ustadz kan nggak pernah melihat perbuatan yang haram-haram. Siapa bilang? Saya masuk naik pesawat. Berapa kali naik pesawat ke Lombok ini? Dari Pekanbaru ke Surabaya 3 jam. Turun di Surabaya, naik pesawat lagi ke Lombok. Enggak tahu berapa jam. Pokoknya tidur bangun baru sampai. Berapa kali Ustaz naik pesawat? Nanti pulang begitu juga. Dari Lombok ke Jakarta, dari Jakarta ke Pekanbaru. 4 kali naik pesawat. Itu dosanya berapa itu? Loh, naik pesawat kok ada dosa? Saya sudah berusaha untuk menjaga mata turun ke bawah. Nggak mau ngeliat apa-apa. Pas di pintu, nomor kursinya berapa? Mudah-mudahan Allah mengampuni mata Abdul Somad. Itulah mengapa Ustaz Abdul Somad kalau tausiah di mana-mana, dia berada di tengah. Dia tidak terlampau ke tempat laki-laki. Ada perempuan juga di sini. Dia juga tidak terlampau kepada perempuan. Ada juga laki-laki di sini. Padahal sudah dibuat pemisahnya. Bayi memang begitu. Dosa telinga, mendengar yang haram-haram. Tetapi selama di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang didengar semuanya kori-kori yang luar biasa. Kesan saya tentang Nusa Tenggara Barat, setiap acara korinya mantap luar biasa. Suaranya luar biasa. Itu yang saya herankan. Kenapa orang Lombok ini suaranya itu kalau ngaji melongking? Kenapa suaranya nyaring? Sampai hari ini saya belum dapat jawabannya. Saya mencoba-coba menebak-nebak. Mungkin karena makan ares. Mungkin. Gak tahu juga ya. Dan saya sudah coba beberapa kali makan. Saya tes suara saya, belum bisa melengking. Mungkin nanti efeknya mungkin seminggu setelah ini. Beruntunglah Bapak Ibu punya anak yang kori-kori internasional, sehingga anak cucu kita jaga. Mudah-mudahan ini kori-kori ini kita jaga sampai hari kiamat nanti insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Idul Fitri kembali makan. Idul Fitri kembali hari raya bahagia. Idul Fitri kembali kepada kesucian. Itulah makna Idul Fitri. Karena banyak juga ibu-ibu, bapak-bapak yang ditanya oleh anaknya, Mama. Ya, apa nama hari raya kita? Idul Fitri. Apa artinya, Ma? Gak usah tanya, banyak tanya, itu Yahudi Bani Israel. Udah dijelaskan Ustaz Somad kemarin, nak. Idul Fitri itu artinya 3. Apa artinya 3? Pokoknya 3 lah. Mama udah lupa karena waktu itu waktu Ustaz Somad ceramah, Mama kurang fokus. Waktu itu waktu dia menjelaskan kami cuma kalau ketawanya lepas itu berarti bahagia. Nggak ada utang itu artinya. Betul? Coba kalau orang dililit utang nggak bisa ketawa. Ketawa pun baru ujung aja. Nggak jadi.
Kenapa pas mau ketawa? Ingat panci belum lunas. Ini menunjukkan semuanya berbahagia insya Allah. Amin. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain kepala, lain isinya, lain manusia, lain pikirannya. Ada orang yang berprinsip nanti tablik akbar saya mesti di depan, mesti melihat wajah Ustadz Somad dari dekat. Inilah mereka yang di depan. Dari jam berapa Ibu? Dari jam 1. Allahu Akbar. Sekarang sudah jam 5. Selama 5 jam di sini bernilai amal soleh insya Allah. Tapi ada orang lain berprinsip tidak begitu. Saya nggak terlalu penting lihat Ustadz Abdul Somad. Yang penting saya nggak kepanasan. Itulah yang di ujung-ujung saya. Hai guys. Semuanya, baik yang dekat maupun jauh, semua yang berangkat dari rumah tadi melangkahkan kaki. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Pulang dari sini bersih dari segala silap salah dan dosa. Ingat, yang bersih itu dari dosa, bukan jangan pulang dari sini besok datang nagih. Gimana utangmu? Kata Ustadz Abdul Somad, sudah bersih dari utang. Saya nggak ada ngomong begitu. Allahumma ya Allah, innaka afuun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, cinta kepada maaf, fa'fu anna, maafkanlah kami. Kemudian Allah memaafkan segala silap salah dosa kita insyaallah. Amin ya rabbal. Kenapa tadi dikatakan bahwa Lombok Utara ini panas? Kan begitu kata Bapak Ketua Panitia tadi kan? Ustadz di Lombok Utara, Ustadz jangan kaget, jangan terkejut, panas, mataharinya terik. Alasan yang rasionalnya pertama mungkin karena di tepi pantai. Karena pantai itu memang panas. Tapi ada alasan lain. Karena nama bupatinya Matahari. Samsu itu kan matahari. Jadi jangan pernah khawatir mendung. Dia akan panas terus. Semangat terus insya Allah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu yang hadir di majelis ini, bahagia tidak dihadiri oleh Bapak Bupati? Saya berbahagia, saya senang. Dikawal oleh Bapak Babinsa. Pandang ke kanan tentara, lihat ke kiri polisi. Masya Allah, sudah diambil foto tadi. Fotolah dari sana, tunjukkan Ustadz Somad dikawal polisi dan tentara. Mohon maaf ya, boleh saya bertanya? Ini Lombok Utara ini aman atau tidak aman? Aman. Tadi Pak Bupati mengatakan Ustadz Abdul Somad, Lombok Utara penduduknya 270.000 orang, 250.000 Muslim, yang 11.000 Buddha, yang 10 saudara kita dari Hindu. Tidak pernah terjadi konflik. Loh, kalau nggak pernah terjadi konflik, kenapa mesti ada polisi dan tentara? Kenapa mesti dipakai pagar besi di depan? Siapa yang akan menyerang saya? Baru saya paham, Ustadz Somad dikawal dan dipagar besi supaya selamat dari serangan emak-emak garis keras. Masyarakat Lombok, masyarakat Nusa Tenggara Barat ini militan. Ustadz tahu militan tahu dari mana? Dari salamannya. Begitu salaman susah lepas. Ditarik di mana-mana, dari mulai Mataram, dari mulai Lombok, dari mulai pondok pesantren, di mana-mana kalau salaman susah lepas. Itu makanya saya begitu langsung dikawal, saya cuma ini. Mohon maaf. Jadi nanti begitu pun mau pulang, tolong jangan katakan kami jauh-jauh datang mau jumpa Ustadz, mau salaman. Ustadz Somad itu ternyata seorangnya sombong, orangnya angkuh, nggak ngasih tangan. Bukan nggak ngasih tangan, takut copot. Insya Allah, walaupun kita tidak berjabat tangan, tapi kita hati kita selalu bersama insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang meningkat di bulan Syawal? Pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah 5 yang meningkat di bulan Syawal. Siap? Ya. Bisa diingat? Bisa. Belum saya sampaikan? Yang pertama meningkat di bulan Syawal adalah la'allakum tattaqun. Yang pertama meningkat adalah
Wah. Takwa itu artinya? Takwa itu takut istri tua. Takwa itu artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada manusia, manusia akan mati, betul? Takut kepada polisi, polisi akan mati. Berani ngomong polisi. Takut sama tentara, tentara akan mati. Berani sama tentara. Takut sama ustadz, ustadz akan mati. Astagfirullah. Jagalah perasaan. Takut sama pejabat, pejabat akan mati. Astagfirullah. Tapi kalau takut sama Allah, la ta'khudhuhu sinatun. Dia yang tidak mengantuk, dia yang tidak tidur. Yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Cukuplah takut kita hanya kepada Allah. Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Iya Pak, boleh saya nanya Pak Ustaz? Boleh. Tapi saya malu nih Pak Ustaz, tolong kita berdua aja. 4 mata ya Pak Ustaz, jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Apa namanya? Aduh saya segan Pak Ustaz. Iya apa namanya? Saya takut sama istri Pak Ustaz. Suami yang takut sama istri, itu nanti kalau mati nggak kena azab kubur. Kenapa? Karena pas dia mati mau disiksa sama malaikat. Kata malaikat yang satu lagi, ini jangan kita siksa. Kenapa? Karena di dunia udah terlalu tersiksa oleh istri. Takutnya hanya kepada Allah. Makanya ketika khutbah Jumat, apa kata khotib? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Takut kepada Allah. Ini kadang kita kalau punya anak pas mau tidur malam, cepat tidur nak, cepat tidur. Kenapa? Ada hantu. Ya, akhirnya anak kita takut sama hantu. Kalau istri tidak takut sama suami, suami mengajak takut pada Allah, istri tidak sholat, istri tidak menutup aurat, istri tidak baca Quran, berarti selama ini bapak punya istri suster ngesok. Kalau ibunya sudah baik, jilbabnya panjang, tapi tidak takut sama Allah, suaminya nggak takut sama Allah, berarti selama ini ibu menikah sama genderuwo. Suaminya takut sama Allah, istrinya takut sama Allah, anaknya pun insya Allah anak-anak yang bertakwa. Apa itu takwa Pak Ustadz? Takwa menurut etimologi, takwa menurut terminologi, takwa menurut istilah, takwa menurut bahasa, ribet, jelimet, sulit, susah, payah. Kalau mau takwa, tahu takwa, apa itu takwa? 30 hari kemarin di Ramadan kita sudah diajarkan takwa. Air minum itu halal apa haram? Halal. Nasi halal apa haram? Halal. Sate halal apa haram? Halal. Istri halal apa haram? Halal. Istri siapa? Makanannya halal, minumannya halal. Jam 1 siang, apakah ada orang Lombok Utara yang mau makan dan minum? Tidak. Itulah namanya takwa. Datang orang bertamu ke rumah ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kabarnya anak si anu, suami si anu. Ibu akan mengatakan, shh. Kenapa dia tidak mau? Itulah takwa. Dia takut puasanya rusak, pahalanya hilang. Shh, pulang, jangan. Nanti habis tarawih. Betul? Betul pula. Itulah takwa itu yang luar biasa. Maka kita bawa takwa yang di bulan Ramadan kemarin, kita bawa ke kantor bupati, kita bawa ke kantor gubernur, kita bawa ke kantor Polres, kita bawa ke kantor Dandim dan Ramil, kita bawa ke keluarga. Insya Allah kita selamat dunia akhirat, insya Allah. Amin ya Rabbal. Doakan supaya yang ceramah ini termasuk orang yang bertakwa. Jangan cuman pandai ngomong ceramah aja. Doakan supaya suami-suaminya jadi suami yang bertakwa. Ibu kalau tahajud malam, doa kuat-kuat. Apalagi kalau suaminya tidur, doa biar dia dengar. Ya Allah, jadikan suamiku ini bertakwa. Selamatkan kami dunia akhirat, jangan sampai dia dilarikan pelakor. Siap? Siap. Siap-siap Bapak, nanti malam mereka berdoa.
Mestinya mereka bangun malam itu karena suami yang bertakwa. Mereka lah yang membangunkan ibu di waktu malam, mengambil air. Wake up my darling. Wake up my darling. Wake up my black sweetie. Black artinya hitam, sweetie artinya manis, hitam manis. Jangan mau dibilang hitam manis, hilang manisnya tinggal. Cerita masalah hitam, apalagi kena panas terik, ini nampaknya kelihatannya rusak skincare saya. Ustadz Abdul Somad belum kena panas memang sudah hitam. Nggak usah masalahkan masalah warna kulit. Nggak usah ribet dengan masalah cahaya matahari. Orang Barat, orang Amerika, orang Eropa, orang Inggris, Perancis terbang ke Bali, terbang ke Lombok, berjemur di tepi pantai biar supaya kita belum berjemur sudah. Kenapa kita mesti risau? Yang kita risaukan adalah tidak ada rasa takut di dalam hati. Nggak takut buat maksiat, takut miskin, takut susah, takut melarat. Padahal rezeki dari Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Takut pensiun, nanti anak makan apa? Akhirnya korupsi, akhirnya riba, akhirnya makan haram. Alhamdulillah Pak Ustadz, persiapan pensiun saya sudah siapkan kos-kosan Pak Ustadz. Berapa banyak Pak? 100 pintu Pak Ustadz. Berapa sewanya? 1 pintu, 1 juta 1 bulan. Kos-kosannya pakai AC, kamar eksklusif VVIP. Very, very important person. Berarti 100 pintu punya Bapak. Ya perkiraan 1 bulan 100 juta lah uang masuk Pak Ustadz. 100 pintu, ya udah siap semua. Baru pintunya aja Pak Ustadz. Takut nggak makan, takut susah, takut melarat. Yang paling penting adalah takut masuk neraka jahanam, takut kena azab kubur, takut mati su'ul khatimah, takut mati murtad, takut anak tidak beragama, takut istri tidak solihah, takut anak perempuan tidak menutup aurat. Ini tausiah Ustadz yang keberapa? Ini tausiah saya yang keberapa ini ya? Yang ketiga ini. Tadi pagi dengan paguyuban muslimah. Setelah itu tadi di pondok pesantren. Setelah itu sekarang di Lombok Utara. Mestinya karena panas, tausiah yang ketiga, suara sudah habis. Mestinya saya tausiahnya slow aja. Marilah kita takut kepada Allah. Marilah kita bertakwa. Tapi kenapa Ustadz ini tausiah yang ketiga kok berapi-api? Ya karena panas. Ternyata kalau kita berada di depan orang yang semangat, kita pun juga jadi ikut. Kalau kita berteman dengan orang yang bertakwa, kita juga jadi ikut. Kalau berteman dengan orang yang suka cerita aib orang lain, kita juga jadi ikut. Jangan. Kita jaga diri kita. Doakan semuanya menjadi orang yang bertakwa. Sallallahu ala Muhammad. Kenapa Ustaz Somad ini sebentar berselawat? Pokoknya kalau drone sudah datang berselawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamu